di tengah-tengah kita pembicara utama pada pagi hari ini, sore hari ini. Wah, ini rasanya itu masih terasa pagi hari ini. Nah, yaitu Mas Sony Wicaksono. Mas Sony Wicaksono ini sebenarnya adalah apa ya? Beliau sudah berpengalaman tentang apa ya? Perdataan big data ya. Data yang dimulai dari apa namanya? Unstructured. Mungkin pengalaman beliau tuh banyak banget. Nah, sekarang ini aja beliau menjabat di 2 perusahaan. Perusahaan pertama di AI Engineer AppDesk Technology. Yang kedua itu di data analysis Scale.ai. Wah, ini luar biasa ini Mas Sony ini. Padahal beliau baru lulus kemarin ya Mas ya. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, monggo Mas Sony untuk menyampaikan materi di hari ini. Oke, makasih Man. Ini videonya dihidupin nggak? Ya udah aku rekam. Enggak videonya saya gitu atau onin nggak? Muka Muka saya share kelihatan. screen. Nggak, maksudnya mukanya saya dilihatin itu nggak usah. Terserah Mas Sony. Mas Sony kalau menginginkan untuk ngasih Oke. tahu nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Oke, kelihatan ya? Oh, pakai aja katanya. Biar Akrab. oke, siap. Oke, saya mulai ya. Slide, saya coba PPT-nya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Oke, sudah sih di layarku. Udah, Ini yang lain jelas? gimana? Yang lain udah kelihatan? Sudah. Udah ya? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang NLP 101 atau pengantar. Terus gimana nanti kita buat simple model NLP menggunakan library spesifik. Jadi ada 2 sesi nanti. Sesi pertamanya kita throw dulu tentang apa itu NLP, terus gimana menggunakan SPSS, terus nanti sesi 2-nya kita baru mulai modding. Oke. NLP sendiri itu, saya di sini pakai referensinya dari beberapa PPT dan buku dari Mas Satu Hagiwara, yaitu AI Engineer di Duolingo. Terus Pak Alvan Fariski, dulu dosen saya, juga dosennya Rohman di Fasilkom UI. Terus sama buku Speech and Language Processing dari dosen di Stanford, Jurafsky. Oke, langsung. Nah, sebenarnya itu mau apa kita bahas di sini. Jadi saya mau bahas tentang insight dan ide dari NLP itu kayak apa, terus sub area dari NLP yang bakalan saya kasih tahu, bahkan saya jelasin di sini itu kayak apa. Nah, motivasinya itu kenapa kita belajar NLP, misalnya tuh kayak sekarang lagi musim-musimnya chatbot gitu kan, terus apa ya, bot yang bisa kita ajak untuk misalnya kayak dalam beberapa hal di mental health atau beberapa juga di customer experience itu udah pakai chatbot gitu. Nah, itu salah satu ilmu sains yang mendasari di situ tuh pakai NLP. Kemudian juga kalau kita sering pakai Google Translate, itu pakai automatic translation-nya dia dari NLP juga. Nah, yang akan kita bahas di sini tuh pakai sentiment analysis. Bisa nggak sih kita kayak buat review teks gitu, cuman yang otomatik dan pakai deep learning gitu. Karena nanti kita akan bicara metodenya. Karena kalau kita bicara metode ada banyak. Misalnya kalau kita mau pakai metode pendekatan dari algoritma machine learning atau pakai deep learning yang udah pakai neural network yang lebih modern. Nah, NLP itu sendiri apa? Kayak NLP itu singkatannya Natural Language Processing gitu. Kadang sebenarnya lebih ke NLPROC gitu biasanya, Natural Language Processing. Jadi biar membedakan dengan NLP di psikologi gitu, karena di situ ada neuro language juga yang kayak motivasi dan lain-lain. Nah, kalau di NLP di situ tuh lebih kayak kita menggunakannya gimana pendekatan language tapi menggunakan mesin.
Nah ini kalau kita kita bandingkan dengan term-term lain tuh ada juga gitu, bisa pakai language teknologi atau pakai language engineering gitu. Nah ini misalnya kalau kita bandingin dengan other fields yang lain kayak, pakai linguistik, sebenarnya kalau di linguistik ada juga istilahnya dengan computational linguistic gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak bisa kita samakan apakah NLP sama computational linguistic itu sama, itu sebenarnya beda, udah beda domain kayak gitu. Karena kalau computational linguistic itu kita mengkaji linguistik tapi menggunakan komputer. Kalau NLP kita tuh solving permasalahan linguistik dengan pendekatan komputer juga. Tapi di situ beda, udah beda ranah domain kajiannya. Nah kita yang pakai kajian di ilmu komputer. Ini kenapa kenapa NLP itu sulit gitu? Language processing itu sulit kenapa? Jadi kayak misalnya kita mau melihat nih, di sini ada contoh misalnya kayak kita membuat query yang mengevaluasi database yang ada yang secara terstruktur seperti ini. Nah, itu gimana misalnya? Jadi menggunakan memang kayak misalnya sekarang udah ada query pakai SQL itu udah easy ya, udah gampang ya kayak tinggal ordernya kayak apa gitu. Cuman gimana misalnya si ini tuh secara otomatis gitu. Kita by speech misalnya atau by text gitu. Dan itu akan direcognize oleh sistem, oh ini dia pengen mengambil raw ini dengan data ini dan sekian-sekian. Nah itu yang masih sangat susah. Terus misalnya atau kita lihat di sini, saya ngasih contohnya dalam bahasa Inggris ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia saya jujur masih rada susah, cuman itu makanya itu adalah tantangannya. Gitu. Nah kalau di sini kita lihat, misalnya dari term 1, 2, 3 itu, kalimat 1, 2, 3. Kalau kalimat 1 kayak how fast is the 5G, terus how fast will my 5G arrive, and yang ketiga tuh please tell me when I can expect the 5G order. Jadi itu udah beda arti dan udah beda uh, uh, pengertian, udah beda pengertian. Makanya itu sulitnya di situ. Nah ini dari yang sulit itu kita bagi ada sub areas di NLP yang memudahkan kita untuk melihat domain mana dari NLP yang masalah ini tuh akan kita tackle, apakah dari segi morfologinya, dari segi sintaktiknya, semantiknya, dan atau praktik gitu. Nah kalau dari segi words kita bisa melihat bahwa kita tuh solvingnya di situ tuh kayak konsep yang berhubungan dengan word kayak fonetiknya, fonologinya, morfologinya, dan algoritma yang digunakan untuk memprosesnya. Situ kalau dari sub area dari NLP itu sendiri, dari segi sintek, yaitu sinteksnya biasanya lebih kayak mengenalkan part of speech dari frasa structure dari grammarnya itu, misalnya kayak kita tahu dulu kalau mungkin dari SD kita belajar SPOK ya, so subjek predikat objek kayak gitu. Nah itu sintaktiknya kayak apa? Jadi pembagian struktur kata dari kalimat. Nah jadi udah semakin naik semantik dan pragmatik ini yang lebih susah gitu. Nah kalau dari semantik tadi representing meaningnya gitu. Kayak tadi contohnya yang di slide sebelumnya. Pragmatik juga. Nah, pragmatik ini yang sekarang banyak risetnya dilakukan gitu, dan terutama gimana caranya kita masuk ke AIG gitu, Artificial General, yang AGI, Artificial General Intelligence gitu ya. Jadi yang misalnya membuat sistem yang udah paham dari segala bentuk aspek atau fenomena yang ada dalam realita. Nah itu yang sekarang lagi berangkat ke sana, dan sebenarnya masih jauh banget karena masih banyak ya hambatan dan masih banyak problem-problem yang sebenarnya belum solved gitu. Termasuk machine translation sendiri kan sebenarnya juga masih banyak problem yang belum solved gitu, karena misalnya kalau kita mencoba untuk mentransliterasikan itu dia cuman kadang-kadang by word bukan sebagai dari semantiknya. Nah di situ. Oke, dan kita ke slide selanjutnya. Nah di sini contohnya ambiguity di setiap levelnya. Contohnya kalau di sini kan kita ngeliat nih, misalnya ada kata I saw a girl with a telescope. Nah, maksud dari sini tuh misalnya ada yang ngomong kayak gitu tuh, apakah dia ngelihat seorang perempuan dengan teleskop, apa dia ngelihat perempuan yang menggunakan teleskop gitu. Nah ini salah satu bentuk problemnya gitu. Kenapa dia susah? Nah alasannya itu karena kita ngelihat desain kalimat ini tuh kita nggak tahu rasa mana yang menggunakan teleskop itu. Jadi kalau secara teknikalnya kita tuh nggak tahu di NLP itu ada istilah prepositional phrase-nya atau PP modifiers-nya. Jadi
makanya disebut sebenarnya kalau di sini masalahnya disebut PP attachment gitu. Jadi contoh yang klasik dari problem syntactic ambiguity itu. Jadi kita melihat bahwa kalimat yang memiliki lebih dari satu interpretasi dan sebenarnya gimana itu tuh terstrukturnya kalimat itu. Jadi kita bisa menginterpretasinya dalam banyak bentuk tergantung struktur dari kalimat yang kita percayai. Nah itu salah satu bentuk permasalahannya. Nah itu dari level level sintaktiknya. Kalau sekarang kita contoh misalnya di SO4, ini sebenarnya dari level permasalahan di level semantik. Jadi misalnya kalau saya ngelihat di sini, kita nggak masalah misalnya subjek di sini itu I and a bed gitu. Jadi dan dikoneksikan dengan kata kerja shall gitu. Cuman kalau kita ngelihat jadi ini nggak ada masalah di sintaktiknya. Cuman kalau kita ngelihat artinya gitu, shall kita bisa ngelihat bahwa dia punya dua pengertian. Jadi satunya past tense, jadi to see, atau misalnya the other-nya itu kayak misalnya kita ngelihat similarity-nya juga ke bed gitu. Bed itu bisa punya pengertian gue juga, misalnya apakah itu hewan nokturnal yang terbang itu, atau itu tuh kalau kita main apa namanya ya, main baseball itu kan juga namanya bat gitu. Nah makanya apakah ini itu kalimat yang mengandung bahwa saya itu mengobservasi sebuah kelelawar, atau saya memotong apa namanya bola dengan a piece of wood gitu, sepotong kayu. Nah ini yang makanya disebut sebagai semantic ambiguity-nya. Jadi ambigu itu yang membuat bahasa itu tuh kaya gitu, dan prosesnya jadi lebih menantang untuk resolve gitu. Jadi kita nggak semena-mena untuk ngejalanin buat program atau compiler atau interpreter apapun itu yang hanya bisa memproses teks dan kita melihat, nggak bisa. Jadi kita harus melihat secara kompleksitas dari bahasa itu. Nah, itu fokusnya di situ. Nah, kita melihat gimana sih sebenarnya AI, machine learning, deep learning, dan NLP itu posisinya. Jadi kalau nggak terlalu jelas, saya jelasin aja. Kalau AI itu lebih apa ya, broadnya, lebih luasnya gitu. Jadi kayak istilahnya payungnya gitu, yang dia tuh concern untuk membuat sistem yang intelligence gitu, yang memiliki kemampuan atau kapasitas bisa atau menyerupai dengan manusia. Jadi dia punya wide range yang subfieldnya yang banyak gitu, misalnya kayak machine learning, natural language processing, computer vision, speech recognition, dan lain-lain. Nah, field ini juga memiliki subfield kayak reasoning, planning, pencarian kayak gitu, dan banyak lainnya yang itu tuh mungkin masuk ke ranah machine learning atau natural language processing. Kalau machine learning kita bisanya, kalau kemarin kayak misalnya udah dibahas di sesi sebelumnya yang kemarin Sabtu sama Mas siapa namanya, Man? Tuh. Nah itu dia lebih ke penjelasannya di machine learning yang apa namanya, machine learning yang tradisional. Jadi machine learning tradisional, jadi kayak misalnya apa sih sebenarnya machine learning itu, kayak subfield dari artificial intelligence yang dimana kita meningkatkan algoritma komputer melalui experience in the data gitu. Jadi ini termasuk general function yang kayak mapping input output dari experience yang lalu atau yang kita kenal dengan supervised, atau misalnya membuat hidden pattern dan structure dari data, atau unsupervised learning gitu, kayak klasifikasi dan lain-lain. Atau contohnya di reinforcement learning juga, jadi kayak kita membuat dynamic environment yang kita ngasih reward terus kalau misalnya si agen di reinforcement learning itu bisa belajar dengan bagus gitu. Kalau dari deep learning sendiri, ini yang baru booming 2010, 2013 sampai 2013 kemarin, dan sampai sekarang masih banyak di risetnya. Nah itu tuh penggunaan yaitu deep neural network, yang modelnya disebut deep karena yaitu dia terdiri atas berbagai banyak layer.
Yang layer ini yang kayak sebenarnya apa ya, fancy word-nya gitu, dari substructure dari neural network. Nah, dengan apa ya, lapisan banyak layer itu, setiap layernya itu di situ tuh terjadi apa ya, eee, multi hidden perhitungan kompleks yang di situ tuh terrepresentasi data, dan di situ tuh terjadi relasi between antara input dan output-nya. Nah, makanya kalau kita belajar deep learning atau istilahnya tuh makanya disebut sebagai black box model. Jadi kita tinggal masukin data, kita tinggal input tuning parameter, keluar. Jadi nggak perlu melakukan feature extraction. Ada feature extraction-nya, cuman kita nggak terlalu sibuk di situ. Oke. Sekarang kita fokus ke spesi. Kalau di spesi, sebenarnya spesi itu framework yang satu dari banyak framework yang sering saya gunakan untuk buat NLP model. Karena kenapa saya lebih prefer spesi, karena satu, dia itu enteng banget gitu. Enteng banget, jadi kita nggak ribet untuk membuatnya, dan emang didesain untuk membuat NLP semakin mudah kalau kita mau belajar NLP. Jadi misalnya kayak apa ya, NLP itu dia fast intuitive juga, built-in model salah satunya, dan dia bisa buat rule, jadi nggak melulu kita harus buat model liternya, kita bisa tambahkan dengan rules gitu. Terus dia pre-train, ada pre-trainnya yang udah support dengan berbagai macam bahasa. Indonesia belum ada sih, di Indonesia cuma udah ada, cuma dalam bentuk vectorizer-nya kayak gitu. Nah ini kalau di dokumentasinya dia udah banyak disupport multi language-nya. Terus dan enaknya kedua Python gitu. Python itu dalam artian dia didesain dan ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Jadi features-nya itu banyak dan bisa kita gunakan. Oke. Pipeline di sini tuh dalam maksudnya komponen gitu. Jadi bayangkan kalau kita tuh punya model, tapi model di situ tuh dia itu terdiri dari banyak komponen. Jadi misalnya alurnya itu kita masukin sebuah teks, keluarannya itu bisa berbentuk banyak output gitu. Misalnya nggak cuma entity recognizer, jadi bisa sentimen, dia bisa parser, dependensi parser, dan lain-lain gitu. Nah, di situ tuh enaknya pakai spesi di situ. Jadi kemudahannya kita nggak cuma dependensi dengan satu model. Bisa kita buat satu model doang. Cuman dalam satu model itu kita bisa juga tambahkan model yang lain. Jadi dalam satu vocab, dalam satu binaries-nya itu sama modelnya bisa banyak. Gitu. Nah di situ tuh ada urutannya gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu urutan gitu, cuman urutannya itu di sini tuh kalau kita lihat teks masuk di tokenizer, jadi kalau proses tokenizernya itu memotong kalimat ke dalam bentuk tokennya, terus itu ini wajib banget. Jadi sebelum dia masuk ke proses komponen utama kayak taggernya, parsernya, ner, dan lain-lain, nanti dia harus di tokenizer dulu. Nah komponen yang lain yang kayak tagger, parser, ner, itu independen dengan yang lain. Jadi misalnya fitur di tagger itu tidak mempengaruhi fitur prediksi linear dan sebaliknya, dan lain-lain. Jadi misalnya kalau sekarang ada urutannya tagger, misalnya di sini contohnya tagger parser ner, ini bisa ditambah kayak misalnya nanti kita buat sentiment analisis, tapi dia bentuk feature-nya itu classification atau text classification, itu bisa. Yang bentuknya doc itu nanti bentuknya kelas objek gitu, kelas prediksi objek yang dia itu punya banyak bukan parameter, punya banyak keluaran. Jadi misalnya mau kita identitasnya, kita mau ambil klasifikasi dari teks itu apa, kita mau ambil taggernya apa, dan lain-lain. Nah ini salah satu bentuk trainingnya gitu, bentuk trainingnya. Jadi sebenarnya di situ ada update optimizernya, dan dia memang sebenarnya space itu yaitu dari statistical. Jadi kalau contohnya misalnya part of speech tag gitu, atau misalnya kita nanti mau buat name entity prediksinya itu berdasarkan contoh model yang udah kita lihat, model udah lihat ketika training. Jadi ketika kita nge-train model, kita itu ya pertama butuh data, of course gitu.
termasuk teksnya dan labelnya yang kita pengen predict. Jadi sebenarnya karena dia itu supervised juga. Nah, ketika model itu kita kasih unlabeled text dan dia akan membuat prediksi. Jadi apakah di situ kita tahu apakah dia akan membuat prediksi yang benar. Kalau dia salah, kita tinggal kasih feedback dengan prediksi yang salah. Dan itu tuh nanti kalau pas kita nge-train, kita akan melihat loss function-nya. Jadi yang di situ mengkalkulasi perbedaan antara training example-nya dengan expected output-nya yang seharusnya. Gitu. Nah, kita mau lihat misalnya akurasinya ternyata adalah misalnya dalam iterasi 100 kali, iterasi loss function-nya saya buat model itu termasuk kecil. Cuman kita lihat juga datasetnya itu seberapa besar gitu. Nanti kita lihat pas praktik. Jadi kalau misalnya diferensi loss-nya semakin besar kita ketika ngetrain berarti ada yang salah di situ. Entah kita sebenarnya kalau pas ngetrain data deep learning model itu paling utama, paling penting itu adalah konsistensi data training dan termasuk juga sih size dari data training itu semakin besar dan semakin bagus, semakin konsisten, semakin bagus juga modelnya. Karena saya masih berpikiran kalau deep learning sekarang ini apapun metodenya, apapun ininya, dia itu masih data hungry gitu, butuh asupan data yang begitu besar jadi untuk membuat model yang bagus. Jadi kalau pas ngetrain model pun kita juga nggak mau tuh si model itu cuman apa namanya, cuman apa ya, cuman memorize gitu. Jadi ada istilahnya di situ tuh kayak misalnya kita ngetrain banyak data entitas gitu. Nah, kita nggak mau misalnya model itu tuh cuma tahu Amazon atau Facebook atau Twitter itu sebagai company. Cuman kita juga mau tahu si Amazon itu tuh ada juga dalam konteks lain sebagai misalnya tempat atau nama sungai dan lain-lain gitu. Jadi kita mau data training yang kita dari awal udah harus buat data training yang representatif dengan data yang ingin kita proses, dengan model apa yang ingin kita buat kayak gitu. Termasuk juga nanti kalau kita pas ngebuat ada istilahnya kayak apa ya, catastrophic forgetting gitu, gimana jadi model itu tuh nggak mengingat hal-hal yang udah dia pelajarin gitu, tapi dia juga harus tahu konteksnya dari yang apa dia udah pelajarin dengan apa yang akan dia pelajarin nanti, yang sedang dipelajari. Nah, kalau sekarang ada metode namanya transfer learning gitu. Jadi transfer learning itu menjawab permasalahan kalau model yang data hungry itu, model yang butuh data banyak itu, kalau misalnya kita nggak ada atau kita cuma punya dataset sedikit, apakah bisa gitu buat? Nah ternyata udah ada kayak metodenya namanya transfer learning gitu. Transfer learning itu ibaratnya kita punya model yang oke di misalnya apa contohnya, model yang oke di question answering, model yang F1 score-nya akurasinya itu udah di atas 90% di task question answering. Apakah bisa kita cobain itu model itu dengan data entitas recognize kita yang sedikit untuk membuat data learning. Nah itu udah ada metodenya pakai transfer learning. Dan di space udah termasuk juga mendukung format training dengan transfer learning. Cuma di situ dia harus butuh komputasi yang besar dan landasannya gitu. Terus next, nah tadi saya nyebut tentang ini ya, tentang apa namanya tadi, optimizer, catastrophic forgetting. Dari catastrophic forgetting itu tuh ada istilahnya kalau di planning dropout. Jadi dropout itu istilahnya kayak internal representasinya gitu. Misalnya dia biar model itu biar nggak terlalu mengingat feature-feature ini aja gitu. Jadi nanti setiap iterasi kita kasih dropout rate misalnya 1/4. Jadi dari 1/4 itu tuh representasinya dia akan dihilangkan. Dari yang masuk dihilangkan. Jadi biar menyeluruh representasi yang dikenal model dan dia tidak overfitting hasilnya. Ini, nah itu ini keunggulan spesies yang lain kayak serialisasi savingnya, dia apa ya, ada 2 bentuk. Jadi ada yang bentuk vocabulary dan bentuk binary gitu. Dan dia
menggunakan pickle untuk nyimpan objek Python ya. Ada juga yang nyimpan sebagai binary. Kalau misalnya kita nambahin rule, bisa nggak? Bisa di space, cuma nanti itu akan menambah. Jadi di dokumen database-nya dia akan semakin besar, jadi ya modelnya semakin besar output-nya, size-nya. Nah, apa yang akan kita buat? Di sini saya akan coba kita nanti praktek bareng-bareng buat sentiment analysis. Tapi nanti kita coba juga dengan aplikasinya, jadi biar bisa kita coba di rumah. Nanti teman-teman misalnya mau explore sendiri gitu, jadi buat riset sendiri misalnya, jadi biar kelihatan. Nah, di sini saya tambahkan juga nanti ada API-nya pakai Streamlit, jadi nanti kayak tampilan di browser gitu, jalan di situ, modelnya udah ada, tinggal teman-teman jalanin, masukin teksnya, keluar hasilnya. Ini yang nanti sentimen untuk yang NAR kayak gini nanti kita bisa lihat. Nah, bagi catatan sih, kalau yang NAR emang datanya itu saya buat sendiri gitu, cuman 500 dataset itu dari data news. Jadi nanti kita pisah model NAR sendiri, model sentimen sendiri. Kalau model sentimen saya dapat dari GitHub review di website female, review produk di femaledaily.com. Gitu. Nah, ini sekarang kita mau kita practice. Oke. Halo? Udah ngikutin kan? Ya, oke, ngikutin Mas. Meskipun pusing-pusing ya. Oke, nanti tanya aja. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke prakteknya ya. Oke. Oke. Kelihatan belum? Kelihatan belum? Kelihatan, Nah, Mas. oke, kelihatan ya. Ya, kelihatan. Jadi teman-teman kalau misalnya udah masuk di websitenya di sini, jadi tinggal nanti diklik kayak tambahkan ke pintasan ke drive gitu. Jadi kalau ditambahkan ke pintasan ke drive, nanti dia masuk ke drive di drive kita gitu. Jadi ketika di mount dibuka nanti kelihatan di sini. Jadi biar enak kalau teman-teman mau praktik. Sebenarnya nggak banyak sebenarnya kalau requirement library-nya kalau pas ngetrain. Jadi misalnya saya cuma butuh di sini tuh spesies sama JSON lines. JSON lines-nya itu untuk ngebuka dataset yang udah saya buat. Jadi datasetnya nanti bisa dicek sendiri. Kita jalanin. Ini udah jalan ya. Nah, ini udah, kalau sekarang saya tadi udah ngecek, jadi masih ada hasilnya. Terus di sini juga sama jalankan. Nah, ini kita mount. Itu ambil drive-nya di mana, Mas? Bebas. Kalau misalnya saya biasanya di sini. Kalau saya tambahkannya di sini, di ini kan, kan tadi dibagikan di kita kan, di sini kan. Iya, Bitly apa maksudnya? Bitly apa? Lupa. Oh, Rahmat juga. Tadi Bitly apa sih? Lupa juga. Ini training underscore MA. Nah, itu ini training underscore MA. Oh ya. Taruh di komentar coba. Oke. Oh ya, siap. Ini mau lama juga. Oh, dia udah. Nah, kalau saya modelnya udah saya jalanin di sini. Di sini kita lihat tadi yang saya bilang loss-nya. Jadi dia semakin turun kan. Jadi kalau kita lihat code-nya di sini, saya nggak tahu nih siapa yang ngejalanin, kayak udah jalan sendiri-sendiri. Oh ya. Oke. Jadi kalau saya di sini gini, tag modelnya saya simpan di masalah NER, ID masalah NER. Nah, di sini tuh kita buat dari blank karena kita belum punya modelnya kan, jadi kita buat modelnya dari blank gitu. Nah, terus kita ngecek apakah NER itu udah ada di komponennya, nanti yang kita buat. Kalau misalkan belum, ya berarti ditambahkan komponennya dengan NER. Ini last true-nya itu posisi komponennya mau terserah mau di first atau di last, true atau false terserah, jadi bisa. Kalau misalnya udah ada ya kita tinggal get back NER-nya.
Nah, terus kita tambahkan nih annotation train data get entities. Bentuknya itu kayak gini, tadi data trainingnya. Ini kecepatan nggak, Man? Oh, enggak. Masih Nah, berproses, Mas. nah bentuknya itu kayak gini data trainingnya. Entities. Jadi ada teks, dia entities. Jadi misalkan syakakan di sini, kita anotasikan sebagai person dengan start labelnya itu dari sini, posisi 7 sampai 17. Nanti kalau teman-teman mau anotasi, saya punya aplikasinya, udah saya install, jadi nanti teman-teman bisa cobain. Terus misalnya di sini ada titik lokasi London dan Berlin, nah ini tuh posisinya di mana sama kayak gitu. Nah, lalu ditambahkan, nah ini kita buat exception-nya. Jadi biar, karena kita cuma fokusnya nge-train NER, kita fokuskan binarnya aja. Apa komponen plan yang lain kita nggak usah ikut training. Terus di sini random shuffle, jadi biar kita ngeliat dapat trend datanya berapa, dikit. Nah, saya tuh udah buat di sini trend datanya, otomatis datanya. Data yang saya buat di sini, yang di training.json ini ada 500-an, 400 sampai 500 lah. Terus saya ambil 85% sebagai training data, 85% splitnya, jadi 85% dari training data itu untuk training sebagai data yang di-train, misalnya 15% untuk sebagai tes. Nah, di sini kemudian udah kita iterasi, sama iterasinya saya buat 100 kali. Teman-teman bisa sih, makanya tadi saya bilang parameter dari learning itu tuh fine tuningnya itu yang apa ya, nggak pernah ada hukum bakunya gitu. Jadi risetnya tuh cuman kalau kita udah buat algoritma yang pas, cuman nanti parameternya aja ya kita perbaiki agar dapat model yang lebih akurat. Nah, untuk batch-nya saya buat per batch-nya itu 32 kali. Jadi dalam satu iterasi itu ada 30 data yang diambil dari train data untuk di-train, di modelnya di-update di sini. Nah, ini nilai dropouts-nya saya set 0,4. Semakin besar, jadi kalau 0,4 berarti tadi saya bilang cuman 4/10-nya atau berapa? 4/10-nya itu dari feature yang udah ada di model yang lagi di train itu tuh dikurang-kurangin. Jadi biar dia nggak cuman apal data-data atau entitas-entitas tertentu aja, tapi dia juga tahu pola-pola representasi yang lain. Kayak tadi misalnya dia nggak tahu cuman Amazon sebagai company, tapi dia juga tahu Amazon itu ada sebagai sungai gitu, kayak gitu. Nah, ini lossesnya nanti saya print, jadi kayak gitu. Nah, ini dia lossesnya semakin turun. Ya, tapi ingat ya, ini kayak datanya karena masih kecil, jadi sekitar 400. Nah, itu ya mungkin nanti akan ada kayak masih jelek juga hasilnya, kayak beberapa entitas salah prediksi mungkin, atau beberapa entitas yang nggak prediksi, kayak wajar karena memang data ternyata yang kita pakai masih sedikit. Seperti itu. Ada kesulitan pas menjalaninnya nggak? Itu modelnya bisa disimpan di drive nggak sih, Mas? Iya, udah udah save ke drive. Nggak, maksudnya kan kita bikin model. Waduh. Kenapa? Kita bikin model NER itu kan. Nah, terus dari model yang udah kita bikin dari NER itu kita taruh di drive. Iya, kita nanti saya simpen kan, emang pet modelnya di sini. Oke. Tuh. Jadi ada kita buat 2 NER sama Sentinel nanti. Kita kan baru jalanin yang NER. Nah, ini baru kita jalanin yang NER. Ini sepertinya karena jalaninnya di ini sih, di koneksi juga sebenarnya. Kalau kita ngetrain di enaknya ngetrain di pakai Google Colab adalah kita bisa adjust, kayak kita mau pakai komputasi bentuk apa, GPU kah, TPU kah gitu. Dan itu gratis gitu. Cuman gak enaknya adalah kalau koneksi loss, tiba-tiba loss gitu. Kita udah ngetrain lama-lama, koneksinya loss gitu.
Nah itu harus ulang dari awal, apalagi kalau misalnya data trainnya banyak, gitu. Memang repotnya di situ. Jadi nggak perlu apa, enak. Jadi bisa collab sama teman-teman. Kalau pakai collab, kalau misalnya kayak kita nggak punya komputasi yang terlalu ribet gitu, maksudnya komputasi yang terlalu butuh resource gede, butuh GPU, butuh yang driver kuda yang tinggi gitu. Nah kita bisa ngakalinnya materialnya pakai di Google Cloud aja kayak gitu. Jadi kalau udah pakai GPU, udah ada support GPU itu udah sebenarnya udah aman. Kayak semakin cepat komputasi yang prediksi yang kita jalankan. Ini cepat enggak? Kayaknya saya kayak ngerasa kecepatan gitu. Tapi kalau memang kecepatan di interrupt aja, jadi aman kan tapi ya. Aman Mas. Oke. Aman. Aman. Nice. Ya kalau aman. Mas, itu berarti kalau misal kita punya data dari Pandas itu ya, terus ya udah kita langsung predik entity-nya gitu kan, dengan jumlah yang banyak kayak gitu, bisa nggak sih Mas? Bisa. Maksudnya modelnya udah ada gitu. Berarti modelnya udah ada ya. Bisa. Jadi misalnya ini saya hasil modal yang udah kita train gitu. Terus kita mau buat prediksi dari setiap entitas di data Pandas, teksnya udah bisa gitu. Cuman diperhatikan lagi gitu, karena saya kan pakai datasetnya itu dataset news, berita, saya dapat dari teman gitu. Kita notasi bareng itu memang sentence-nya itu sentence news. Jadi kalau misalnya sentence news tiba-tiba kita kasih data Twitter untuk diprediksi, ya normal kalau kayak misalnya prediksi yang ngacau atau banyak prediksi yang miss gitu. Gitu. Mas, ini ada komentar nih. Suara Mas Sony agak kurang kenceng. Ya. Boleh dikencengin lagi Mas suaranya. Halo, udah kedengeran jelas ya? Jelas. Efek speaker kali ya. Ya sorry. Oke. Nah ini jadi contohnya kita udah ngetrain model udah selesai ya. Nah kita bisa ngeliat di sini nih hasil entitasnya. Jadi misalnya kayak misalnya saya lihat di sini. Kelihatan kan ini? Saya buka JSON online. Ya, kelihatan. Kita mau ngeliat tadi hasilnya kayak apa. Saya soalnya lupa untuk menghapus ini dari cuman makan di sini. Nah, tadi kalau kita ngeliat di sini entities kita dapat presisi recall ini sama F1 score-nya. Kita dapat angka 81%. Lumayan tinggi sih kalau udah 81 tuh. Tapi ya ingat datanya masih kecil. Terus entities per type-nya berapa? Kita ngeliat. Misalnya persen, dia F1 score-nya tinggi, lumayan. Jadi dia per entitas. Kita ada sekitar 18 entity ya. Yang kita train itu ada sekitar 18 label. Organisasi WRGU dapat 81. North dia dapat 86. North itu apa Mas? North itu kayak misalnya nationality organization. Nationality organization. Kalau bedanya sama ORG, kalau ORG itu kayak company. Kalau North itu contohnya kayak partai atau misalnya kewarganegaraan kayak gitu. Itu event, fact itu di sini facility, right? Facility masih jelek banget. Itu GPE itu jelek juga. GPE itu geographical wilayah administrasi gitu, misalnya kayak nama Indonesia, nama wilayah, provinsi dan lain-lain. Gitu. Ada juga sebenarnya LOC, lokasi itu kayak ya nama lokasi, misalnya bentukannya kayak bentuk nama sungai, nama hutan gitu. Teman-teman bisa lihat aja di sini. Annotation Di sini
spesifikasi dari, jadi sih ada pengertian misalnya kalau saya lihat di entities. Nah itu ada person node, nih, ada 18 yang saya pakai di situ. Oke, nah kita udah dapat angka F1 skornya sekian, dan kita ngetes pakai satu kata, misalnya Joko Widodo adalah person, udah benar. Oke, ini sekarang lagi ngetren yang ini ya, sentimen ya. Nah untuk yang sentimen, saya ngambil data dari Mbak Claudia di GitHub. Yang tadi saya bilang Female Daily review-nya. Jadi bentuk saya langsung download aja di sini, nggak simpan dulu di drive, tapi saya download. Bentuknya kayak gini, label. Jadi ada 500 data. Saya tinggal split. Jadi kalau di dalam sentimen kita classification dispersi, saya pakai pendekatan yang lain sih ini. Jadi bentuk datanya juga beda, jelas beda. Nah, kita ngetrennya itu nanti setiap update-nya, setiap jalan iterasi itu kita ngelihat kita cek fungsi F1 score-nya itu berapa. Misalnya dalam iterasi, saya di sini iterasinya sampai 100 juga kalau nggak salah, set 75. Nah, sampai selama 75 itu tuh kita ngelihat apakah F1 score dan loss-nya itu, kalau F1 score-nya makin naik apa enggak, loss-nya makin turun. Nah, dia makin turun. Jadi sebenarnya ternyata F1 score-nya itu mentok di sekitar 0,794. Kan kita nggak tahu nanti mungkin ada perubahan apa enggak. Sebenarnya kalau di spesi nggak enaknya itu beda kayak misalnya pakai TensorFlow atau Keras, itu ada metode namanya early stopping gitu. Kalau early stopping itu kayak modelnya udah pas nih, udah parameter yang paling cocok karena angkanya udah paling tinggi, akurasinya paling besar dan paling bagus, dia udah nggak perlu ngetren lanjut iterasinya gitu. Nah itu kalau di spacing nggak ada metode itu. Bisa dibuat, cuman ya kita harus hard code sendiri. Jadi itu. Modelnya hampir sama, kalau model ngetrennya, prosesnya kita ngecek dulu yang mau kita bentuk komponen apa yang mau kita coba training. Kalau tadi kita NER, kalau sekarang bentuknya namanya TextCat. TextCat itu kita tambahkan dulu labelnya, kita train. Di sini batch size-nya kita 32 juga. Tadi dengan 85% berarti sekitar 400-an data training. 8 dia. Ada sekitar segitu. Kita cek TextCat P-nya. Itu 32 apa, Mas? Batch-nya. Batch-nya itu jadi kayak misalnya kita step iterasi kan ada 100, ya kan? Iya. Nah, step iterasi itu kita masukkan data untuk trainingnya itu 32 gitu. Oh. Jadi Persen ya, persentase. Bukan persentase, 32 list datanya gitu. Jadi misalkan train datanya 50 kan. Ada 500 atau 400 gitu. Nah, ada iterasi sebanyak 100 kali. Cuma nanti setiap iterasi itu kita tuh nggak langsung ngambil 400 datanya. Kita ambil per 32 gitu. Per 32 secara random. Cuman sama 100 kali. Jadi kita akan lihat. Nah, di situ nanti kita cek juga skor evalnya gitu. Kita kasih data eval teksnya sama eval kategorinya. Jadi setiap iterasinya kita akan cek loss functionnya berapa, terus dikasihkan dengan data evaluasinya sama teksnya, itu tuh dia prediksi ke evalnya itu berapa dibandingin dengan kategorinya berapa salah, berapa precisionnya 0,789, terus dia naik 818, terus turun. Jadi ternyata ya mentok-mentoknya sekian 794. Jadi ada contoh kalimat misalnya aku suka banget sama ini, bla 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 bla, dia dapat angka positif. Satu negatifnya dia ya ini pangkat 8, 0 minus 8. Nah ini udah jadi. Nah ini berarti makanya deep learning ya Mas ya? Pakai deep learning, pakai metodenya pakai CNN. Kalau spesies itu pakai shallow di bentuknya. Jadi isinya itu cuma 2 layer doang, input output. Terus sama satu hidden layer. Jadi nggak banyak dan nggak ribet. Nggak banyak, nggak ribet, dan nggak size-nya yang dihasilkan itu nggak gede-gede. Kecuali bedanya dengan text block itu gimana sih Mas?
text block itu kan sebenarnya cuma apa ya, rule based kan, rule based. Jadi kita text block itu tuh kalau tidak salah, setahu saya itu kan dia pakai parsing sintaktik juga feature-nya kan. Jadi kayak ngelihat, misal kalau pakai bahasa Inggris kan text block itu kelebihannya di bahasa Inggris karena di desainnya memang dibuat feature extraction-nya itu pakai tadi dependency parser dan parser tagger dari atau kelas kata dari bahasa Inggris. Jadi misalnya untuk mendeteksi apakah itu person ya, jadi simpelnya kita ngeliat aja tuh dari hasil prediksi parser taggernya atau dependency parsernya mana aja yang objek, mana aja yang subjek, mana aja yang non, mana aja yang ini, tinggal nanti kita cari by roles-nya. Oh ini nama personnya kayak gitu dari by tokenizing-nya. Nah kalau pakai deep learning kan dia udah metodenya udah beda lagi. Metodenya udah memang kita membuat vectorizer kan di vektor setiap tokennya, sequence-nya itu dibuat vektor, disimpan di kamus. Nah itu setiap kamusnya itu tuh nanti diupdate angka-angkanya dengan representasi yang berbeda-beda. Misalnya kayak person nama Joko Widodo itu kita punya angka vektornya disimpan di kamus. Setiap Joko Widodo itu nanti akan diupdate ketika nemu pola-pola Joko Widodo yang lain. Misalnya kayak ada nama Presiden Joko Widodo, dia punya pola ini, terus nanti di kalimat lain Joko Widodo sedang melakukan ini, dia punya ini. Nah seperti itu. Atau misalnya Joko Widodo di situ kan sebagai person, terus nanti ada pola lain, misalnya Joko Widodo tuh misalnya udah diabadikan sebagai nama jalan, sebagai nama misalnya ada monumen, itu kan dia bukan entitas sebagai person lagi, dia udah beda entitas lagi gitu. Nah itu nanti optimizernya atau activation functionnya yang harus diupdate, dan update-nya itu by data yang terbaru kayak gitu. Kayak itu man. Kebayang nggak? Keren banget, Nas. Keren banget apa namanya ininya isinya itu loh. Ya, udah kayak deep learning ya. Ya, terus sekarang kita coba aja. Sekarang kita jalanin hasil model itu, cuman kita pakai visualizer gitu. Ini udah saya tambahkan juga visualizernya. Ya di sini tuh, di sini ada API kan, ada requirement-nya. Nah, teman-teman mungkin bisa ini bisa di-download aja kayaknya, di-download. Kalau teman-teman saya ini jadi kalau yang ini misalnya mau ngejalanin ini, teman-teman saya wajibkan udah install environment sendiri gitu, atau misalnya punya environment gitu yang di komputernya. Nah, oke. Sebentar. Ya, saya update dulu. Oke. Misalnya, udah kelihatan ya, Man? Oke, kelihatan. Nah, misalnya saya tadi simpen di folder di sini di dokumen, terus ada NLP zip-nya hasil download dari Big Data di drive tadi, terus saya udah download di sini, saya simpan di sini. Nah, oke, sekarang kalau saya misalnya mau ngecek, mau ngejalanin, tapi dalam bentuk visualizer, jadi biar lebih enak, lebih jelas itu, biar bisa dipresentasikan gitu, misalnya ke teman hasil risetnya atau apa, kita cek di sini. Misalnya saya, saya punya environment namanya .dev ya. Terus saya udah masuk ke udah masuk ke direktorinya. Ini kan udah ada direktori tadi, nama-nama file ya. Teman, misalnya saya udah aktifkan pandas environment-nya saya gitu. Misalnya namanya itu tadi .dev. Terus teman-teman tinggal install aja. Kayak yang udah biasa main pas kita tahu lah requirement-nya. Install. Ini install requirement, kayak saya butuh requirement untuk jalan di lokal saya itu 2, Streamlit sama Spesi. Nah, terus tinggal jalan ya. Streamlit. Kalau udah install, tadi apa? Run, update lagi. Jadi akan menjalani aplikasinya. Nah,
dicek aja nanti. Ini kita cek di sini hostnya. Dan nanti saya jelasin aja yang kode template-nya kayak apa. Cuman ini dia lagi nge-loading ya model NER sama nanti di sini ada dua model yang udah kita tambahkan tadi, NER sama sentiment. Misalkan saya mau ngecek isi API-nya dulu. Isi API-nya sebenarnya simple, enak. Jadi kalau kelihatan di sini, jadi ya biasa kita import Streamlit, spesinya kita pakai di Spleshy untuk tampilan dari NER-nya. Nah, pet modelnya tadi kan ada 2 tuh. Karena masih dalam satu, jadi satu di situ ada ID masalah, ada ID masalah. Ya. Nah, di sini ada 2 form package-nya, fungsi load model, ya kan load model dari nama-nama yang kita misalkan pilih nanti masalahnya kah atau masalah sentiment. Nah, spesi tinggal load model aja. Part modelnya apa? Part model di sini dengan nama modelnya di return. Nah, ini saya kasih default di sini, misalnya kalau kita ngeload masalah NER, default text-nya untuk contoh itu ini. Kalau misalnya di masalah sentiment yang di load, default text-nya saya cek. Terus, nah di sini pengecekannya, kalau misalnya NER ada di nlp.names, NLP yang di load, yang udah kita load, yang kita pilih, nah dia akan misalnya kayak membuat dari string itu name entities-nya apa, shader name entities-nya apa. Terus nanti di render di sini baru dilakukan pakai spesi dari class spesi yang dipakai di spesi. Nanti tampilkan juga data frame-nya, ditampilkan atributnya apa aja. Nah, kalau text cap tadi yang sentiment, kita ngeliat spesifikasinya apa, terus dikeluarkan label sama scoring dari itemnya. Ini masih yang loading, masih 2 model kita lihat. Jadi contohnya aja sih, simpel. Kalau teman-teman nanti coba jalankan, bisa. Biar kalau karena ini sebenarnya kayak library standard itu baru banget, kayak dirilis baru awal tahun kemarin atau akhir tahun 2019. Ini contohnya gitu. Terus yang lihat, Joko Widodo misalnya apa sih tadi boleh berinstall di Jakarta. Karena teman-teman misalnya mencoba lagi, misalnya teks apa gitu, teks contohnya misalnya seperti aksi misalnya. Nah, ini bisa ngecek tadi pokoknya kayak kita lihat personal label sudah apa gitu. Ini keren. Wow. Kita ngelihat contoh sentimen, kita update lagi yang sentimen, kita load dulu. Nah, kalau sentimen sama sebenarnya skemanya, cuman nanti kalau misalnya teman-teman mau explore lagi gitu, yang NER saya mau tambahkan lah, tapi khusus sentimen, cuman datasetnya news gitu, news tapi sentimen, atau yang formal bentuk bahasanya, karena kan saya nge-trainnya 2 beda dataset, makanya saya pisahkan modelnya, karena saya nggak punya dataset sentimen untuk news, untuk bahasa formal, jadi saya pisah. Makanya karena kalau misalnya saya jadikan satu, itu nanti komponen itu akan jelek banget gitu hasilnya, udah kelihatan karena udah beda format dataset, nggak ngeliatin preprocessing, ya itu udah beda. Makanya kalau misalnya sosial media ya harus ada handlingnya. Itu sebenarnya kalau udah melalui deep learning itu nggak perlu melakukan preprocessing yang terlalu banyak gitu, karena di deep learning sendiri nanti kalau udah dalam, teman-teman itu udah ada banyak metode gitu untuk menghandle kayak misalnya OOV gitu, out of focus gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa yang sebenarnya dia nggak ada di vocabulary manusia, vocabulary yang kita tahu secara umum gitu. Kayak contohnya simbol-simbol yang dia itu nggak ada di vocab, nah itu udah di handle di OOV. Jadi OOV di sini itu dia udah punya representasi vektorisnya gitu, jadi aman, nggak usah diprosesing, nggak usah dihilangkan. Misalnya kalau sekarang kan kayak metode lama, kayak misalnya kita mau sentiment analisis teksnya, kita reprocessing dulu gitu. Kita hilangkan tagnya, kita hilangkan tagar-tagarnya dan gitu.
Kalau udah misalnya mau menggunakan deep learning, dia udah ada mekanisme yang kayak gitu. Bisa, misalnya biar mau aman, pakai preprocessing juga bisa. Cuman itu ditakutkan kalau misalnya nggak menyeluruh, dia akan menghilangkan feature ternyata dengan kata-kata itu tuh ternyata jadi feature. Kan kalau misalnya kita hilangkan, malah model itu nggak tahu ternyata ada di realitanya itu ada kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah ini contohnya kalau misalkan settingan. Ya. Mas, itu bisa di-deploy di apa ya? Kayak Microsoft Excel kayak gitu, terus atau di apps lain gitu yang gampang kita pahami, nggak sih Mas? Untuk Gimana deploy sih? modelnya. Light Untuk modelnya. deploy modelnya itu. Di mana? Di deploy di Mungkin di apps yang sudah familiar sama kita gitu. Oh, maksudnya kayak misalnya Streamlit-nya gitu. Ya. Yang penting kalau itu bisa dioprek pakai Python ya aman gitu kan. Karena kan ya Python kan Python base gitu. Mas, kalau modelnya di deploy ke website bisa nggak tuh? Kan tuh di localhost bisa. Kalau website bisa. Padahal bahasanya bahasa Python. Bisa, ya tergantung misalnya teman-teman misalnya buat website, terus websitenya itu kalau misalnya teman-teman pakai website yang Python based kayak misalnya pakai framework Django atau apa yang lain gitu yang menggunakan Python ya udah aman, dia tinggal tambahkan ini aja kan HTML rendernya tinggal di serve aja. Kalau misalnya pakai bahasa lain ya berarti tinggal emang harus pilih hostingan juga ya, harus pilih hostingannya yang bahasa Python ya. Enggak harus sih, bisa aja pakai ini, cuma nanti yang kalau hostingannya masih pakai misalnya apa tuh PHP ya atau apa Node.js. Iya. Node.js, kalau Node.js masih bisa. Jadi kamu nanti tinggal ngebuat script sendiri aja kayak misalnya JavaScript simple gitu yang dia ngambil dari hasil rendering dari sini. Kalau di Splash itu ada namanya Displacy kan. Saya ngebuat Displacy. Displacy itu kan saya nih di bagian sini. Ini tuh bentuknya sebenarnya dia udah ngebuka ke web server khusus gitu. Cuman saya simpan dulu HTML hasilnya tuh untuk biar di replace, biar dibuka dari Streamlit. Nah ini kalau misalnya kamu nanti render pakai misalnya JavaScript sendiri bisa di sini. Atau misalnya pakai PHP. Kalau saya pakai PHP belum pernah misalnya saya nggak. Tapi kayaknya bisa ya pakai PHP juga. Bisa, pasti bisa. Yang udah jago, saya nggak terlalu into ke web development sih. Kalau Python masih oke, cuman kalau udah JavaScript masih oke, masih paham. Cuman kalau udah yang lama-lama, framework lama kayak Laravel, yang intinya basis PHP atau yang Go gitu saya belum tahu. Oke, siap, makasih. Oke, Pak. Ya, makasih. Berarti susah. Iya. Enggak bisa, itu bisa. Bisa dicobain dulu aja, coba dites. Nanti dioprek, kodenya dioprek terus. Oh iya. Atau misalnya sebenarnya ada metode lain gitu, misalnya website kamu itu tuh menampilkan website yang lain gitu, jadi ditampilkan di situ. Oh iya. Nah, itu mesti ada. Kalau mesti di PHP mesti ada. Itu karena udah common banget. Kayak gitu. Kayak gini sih presentasinya. Ada pertanyaan juga? Bingung mau nanya apa, Pak. Keren banget. Kalau misal kita mau mendeploy ke bot itu bisa nggak? Bot? Bisa lah. Bisa. Jadi misalnya kamu botnya, berarti kan botnya misalnya kamu udah buat dulu botnya nanti nge-return, misalnya nge-get apa kan? Bot WA, Mas. Misalnya contohnya saya mau buat bot yang di situ tuh kalimatnya biar dia tahu entitas apa aja yang kita masukkan gitu kan? Ya kan? Ya udah berarti sistem desainnya kan tinggal teksnya itu yang dimasukkan sama user, kita get, terus yang udah di get itu teksnya kita masukkan ke modelnya, hasil modelnya itu tuh tinggal minta buat skemanya, hasilnya entitasnya apa aja, udah itu yang balikan di post ulang, di post balik ke si botnya. Gampang itu. Kalau misalnya buat bot pakai ini Rasa, kayak teman udah tahu kan Rasa bot. Ini juga Python juga ini. Rasa bot.
ini sebenarnya udah template based gitu, jadi teman-teman tinggal buat gitu. Ini udah banyak yang pakai. Dulu teman saya tesis juga pakai kayak gini, tapi di line gitu. Jadi dia bisa deploy ke bentuk Itu buat berbasis Python, Mas. Ya, berbasis Python. Oh, oke. Setelah saya Python, bisa banyak bahasa sih kayaknya. Ada Node juga. Karena dia udah dapat pendanaan gitu, udah terkenal, jadi dia udah source code juga kan dibuka gitu. Mas, saya masih bingung untuk mendeploy dari model yang udah kita dapat nih dari Google Colab. Terus kita mau langkah-langkahnya yang tadi loh, menuju ke apps apa tadi, Mas? Streamlit. Streamlit. Nah, itu saya masih bingung, Mas. Boleh diulang lagi di bagian itu aja nggak? Oke, kalau kan sebenarnya kita habis ngetrain nih kan. Nih, di sini kan. Ya. Habis train, modelnya kan saya simpan di sini. Pad-nya ada 2 kan? Ya enggak? Halo? Iya. Ada 2, oke. Iya. Nah, yang sentimen itu kan dia bentuknya text kategori, dan di sini modelnya. Terus yang layer di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ngedeploy berarti kita harus butuh environment yang dia itu support spesi. Makanya kalau misalnya kayak saya deploy di Streamlit, saya manggil library spesinya. Nah, modelnya kita load juga modelnya, jangan lupa gitu. Kalau saya misalnya di sini buat sidebar yang kita bisa milih antara model layer sama model sentimen. Ya di situ nanti kita di sini tambahkan aja pas load model di sini. Load model itu kan saya buat fungsinya 2. Load model di sini itu sebenarnya fungsi spesial load name kan. Cuma di sini tuh load model ya itulah load name-nya itu ini. Jadi bentukannya ada di sini. Jadi pet modelnya di mana, model name-nya apa yang kita pilih, hasilnya itu di sini tuh kalau saya komen hasil dari di sini hasil NLP text-nya itu dia itu objek. Nah, objek ini yang tinggal objek ini yang kalian ekstrak, tinggal di ekstrak. Misalnya entitasnya, kalau entitasnya berarti di sini kita tinggal cek aja. Berarti doc.ends. Itu nanti dia akan return semua entitas yang hasil, semua entitasnya. Kalau misalnya dia bentuknya text cat, berarti ya dia dot ini apa bentuknya, saya lupa. Nah, doc cats gitu. Nah, dia akan return hasil entitas, hasil klasifikasinya. Banyak. Ini ada pertanyaan nih, Mas. Itu API-nya dibuka pakai apa ya, Mas Sony? Maka kalau API-nya bisa dibuka pakai kode editor apapun. Sublime itu juga bisa ya? Ya, editor. Sublime. Ya kalau saya pakai Sublime. Di sini contohnya saya pakai Sublime. Atau misalnya pakai Visual Studio Code. Setelah teman-teman prefer yang mana? Itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi kepada Mas Sony. Wah, ini materi ini keren banget ya. Oh, atau Mas Sony ada materi lain untuk menambahkan? Materi apa? Udah. Keren banget ini. Ada yang tanyakan lagi teman-teman semua? Sebenarnya banyak sih, Mas. Kalau saya sebenarnya banyak. Cuman mencerna dulu gitu. Iya, belum dicoba dulu kan. Kalau udah dicoba pasti kebayang, ya, ini yang ditanyain gitu. Ya itu. Makanya tadi saya share dulu aja materinya biar misalnya. Saya pengen share kemarin materinya, cuman saya belum jadi belum yakin gitu. Karena saya mikirnya, wah kemarin tuh soalnya pas pertama sama Rahman, kira-kira materinya apa tuh bingung.
Nah, terus emang fokus saya di riset di deep learning, jadi ya fokusnya lebih ke situ. Mas, Gak apa-apa sih. kalau misal labelingnya saya ganti nih, bukan positif negatif, misal kata-kata Islami dengan kata-kata non Islami, kayak gitu tuh yang harus diotak-atik itu sebelah mananya, Mas? Bisa man, gampang itu mah. Waduh. Waduh. Gampang itu. Ya udah nih, tinggal misalnya contohnya, ini contohnya positif, Ya, contoh. negatif ya. Misalkan kamu punya teks kan, terus di sini Ah, labelnya positif, Islami. Terus ya, kamu punya teks lagi, label di sini non non Islami Islami. gitu kan. Ya. Berarti Soalnya ini kebanyakan orang Islam ya, ekonomi Islam. ya. Terus ya udah di sini tinggal diganti. Misalnya di sini Islami, ya kan, non Islami gitu. Berarti tanpa harus itu, Mas, tanpa harus dibuat, maksudnya cari kata-kata yang merujuk. Kalau dia tuh memang Islami, kalau dia tuh nggak usah, langsung. Kan representasi, Pak, ya, representasi. Jadi kalau misalnya kamu datasetnya 5.000 gitu, 5.000 itu Ah, udah representatif menurut kamu. Ya udah, itu tinggal di deploy aja, nggak usah buat kayak mana nih yang menunjukkan Islami. Itu udah digantikan kalau deep learning itu pakai word representation itu loh. waduh, keren banget, Mas. Jadi jadi token yang ada di 5.000 datamu misalnya contohnya itu tuh disimpan di satu vocab yang dibuat pas dia ngebuat. Nah, vocabnya itu dia punya vektor. Vektor itu tuh nanti yang akan dia itu setiap kalinya tuh setiap ketika kita ngetrain itu akan diupdate kalau nemu kata vektor itu yang memulai vektor itu tapi dalam pola yang lain gitu. Jadi nggak perlu misalnya harus ditambah kata Islami, ini kata menunjukkan Islami, ini kata nggak menunjukkan Islami karena udah diganti pakai word representation. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Mas Anwar San. Nyambung pertanyaan Fatur di atas, kode editor Visual Studio Code-nya itu di Mac bisa? Oh, Mas Sony ini pakai Mac ya? Bisa. Oh ya, Mas, saya mau tanya juga, Mas. Kalau misal nih kita punya Pandas, data frame di sini ya, di Google Colabs. Nah, caranya gimana, Mas, biar data frame-nya itu bisa didetek maksudnya didetek oleh modelnya itu? Misal katakan bikin model, bikin data frame dikit lah bentuknya. Atau data frame ini ya, data set ini dipakai untuk ngejelasin label Islami atau tidak Islami. Boleh maksudnya ditampilkan kalau kita pakai Google Colabs tanpa harus pakai tadi apps lain untuk mendeploy-nya. Nah, itu gimana, Mas? Misalnya kamu punya teks gitu, kumpulan teks. Terus teksnya itu mau di semua teksnya itu dipredik, terus nanti hasilnya setiap teksnya itu dibuat data frame. Iya, benar. Gampang. Coba, Mas. Jadi misalnya ada teksnya, misalnya saya ambil teksnya dari sini lagi ya, teks ya. Ya, apapun deh, Mas. Oke, misalnya teksnya saya ngambil dari DF-nya lagi, tadi DF teks ya. Jadi misalnya saya mau predik ulang gitu kan? Iya, predik ulang. Oke, misalnya di sini. Intinya pengen ngedeploy modelnya kalau di sini ya. Jadi misalnya di sini teks, terus prediknya di sini berarti buat list. Ya, oke, list. Harus langsung aja. Ambil teksnya kan? Iya, benar. Tahu ini kan? Jadi misalnya NLP-nya, oke Pak. NLP-nya selalu dulu. NLP-nya selalu dulu, spesi. Nalutnya berarti dari... Oh, modelnya itu namanya spesi itu ya, Mas ya? Oh, itu deh, udah ada patch-nya deh. Kan kita udah simpan kan, tadi udah di... Iya, benar. Nah, tadi ini ya. Salah. Cari. Sebenarnya nggak usah diulang sih, apalah. Biar kalau misalnya teman-teman nanti mau nyobain.
Nah, ini 2 kali ya. Nice, ya. Jadi misalnya for data index di sini, berarti tinggal kita hasil modelnya, misalnya NLP, parsing data, terus .cats. Tuh, coba kita lihat ya. Oh iya. Jadi kita membuat 2 teks, jadi kita nanti punya 2 variabel teks sama predict gitu. Kalau misal kategorinya itu lebih dari 2, bisa juga, Mas? Bisa. Waduh. Bisa. Nah, di otak-atiknya di sebelah mananya, Mas? Ya udah tinggal kamu misalnya tadi di data, misalkan kan saya punya datanya kayak gini kan. Kamu labelnya misalnya berupa 6 gitu. 6 itu apa aja? Nanti tinggal di sini, kamu tambahkan di sini. Add labelnya ini apa aja. Oke. Langsung berarti, Mas? Langsung udah jadi. Keren banget ya deep learning tuh. Kok teks sih? Sorry, salah. Dia nggak ada. Dia nggak punya ini. Belum punya dev bagian T. Data frame bagian T belum punya dia. Diambil dulu, Mas. Ya, saya salah ngambil. Nah, ini. Itu. Biasanya kalau di industri kayak gini tuh dipakai untuk apa, Mas? Kamu tahu Tirto nggak sih? Banyak kan? Iya, Tirto. Entitas tuh butuh loh. Terutama kayak orang-orang politik. Kalau orang-orang politik itu kan butuh kayak citra dia di masyarakat. Iya. Citra dia di berita, di online media. Ya dia cara dia biar tahu citranya kan berarti kita harus tahu objeknya siapa kan. Nah, objeknya siapa nanti dihitung pakai, misalnya kita udah tahu nih ternyata setiap hari itu ada orang yang nge-tweet tentang Barack Obama, ya kan? Atau misalnya ada yang tahu kita ngetik tentang Trump gitu. Nah, Trumpnya itu kita tahu, oh Trump itu ada sekitar 2 juta tiap hari ada yang nge-tweet. Sentimennya kayak apa, itu udah pakai model lain. Tapi kita tahu Trump itu ada berapa tuh pakai model itu. Gitu. Dan artian Trumpnya itu benar-benar Trump yang Donald Trump, bukan Donald Trump konteks yang kayak yang lain gitu. Orang personnya atau organisasi misalnya. Kalau saya paling enak tuh kalau pakai NER itu misalnya kamu pengen buat aplikasi brand analysis. Misalnya kamu tahu Gojek, Grab, dia kan company-nya gede tuh, punya user yang banyak, Bukalapak punya user, Tokopedia, segala macamnya. Tapi kan user mereka itu kan rata-rata sharing informasinya di sosial media dimanapun gitu kan. Ya, dia pengen tahu dong kayak representasinya mereka di internet itu kayak apa ya, dia pakai NER. Kita bisa ngedeteksi pakai NER dan bisa ngedeteksi pakai ini. Kalau sebagai contoh tuh, kalau misalnya dulu pas di Bukalapak kita tuh pakai NER untuk mendeteksi produk-produk apa aja yang kayak suspicious, produk-produk apa yang kayak dia itu menyalahi rules gitu, produk-produk apa yang menjorok ke ya kayak gitu, dan menjorok ya yang nggak sesuai dengan aturan-aturan dari Bukalapak. Banyak kan? Keren Mas. Coba Mas, ini teksnya hasilnya gimana? Ini kan teks. Nanti kayak gitu kan. Terus sorry, ini apa sih? Ini hasil teks, bener. Terus hasil prediknya. Waduh. Udah kan? Berarti udah kelihatan gitu. Ya, berarti kalau misalnya kita mau ngelihat angkanya, mau dibuat pandasnya, berarti misalnya CF, berarti saya lupa. Saya paling enak tuh kalau lagi bingung buka, misalnya kayak create data frame, from to list gitu saya. Ini contohnya. Sebenarnya tuh kan kalau semakin banyak orang ngoding tuh dia tuh makin pusing dan bukan pusing sih, makin males gitu. Jadi udah kayak gini aja kita lihat.
Jadi oke. Jadi nggak harus apal, yang penting itu paham dia mau ngapain. Iya bener. Aku juga gitu kok Mas. Mm-mm. Nah, Setiap gitu. langkah aku malah. Ya gitu, benar. Ya, jadi tinggal misalnya predict result gitu. Misalnya kita accept predict result. Jadi di sini bentuknya apa tadi, teks. Di sini teks ya kan. Terus ini prediction. Di sini prediction. Ini tinggal predict result. Yang dia udah bentuk data frame. Iya. Ini. Mantap. Coba ner-nya Mas. Kenapa nernya? Kalau ner-nya tinggal ganti ner ya tadi ya space-nya ya. Ya udah di sini berarti nernya kamu lower. Oh, ner-nya udah, Deng. Tinggal itu. Nah, ini mungkin kamu nanti bisa cek lagi misalnya value mana yang angkanya lebih dari apa ya 0,9. Misalnya contohnya di sini saya pengen ngambil aja yang langsung angkanya negatif positif gitu. Jadi tinggal nanti di sini kamu cek aja. Oke. Catch-nya itu di sini catch-nya itu ambil yang if-nya itu misalnya value-nya lebih dari 0,6 misalnya atau 0,7 positif atau negatifnya. Tuh. Pertanyaan lain nggak? Ya, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ini di Bandung udah itu ya, Mas? Udah mau azan ya? Belum. Bandung mah telat mah. Oh iya. Duluan Bandung apa Jakarta sih? Hah? Duluan Jakarta. Bandung dulu kan? Jakarta. Oh iya. Mas Oh, tadi teman, ya, ada yang nanya? Mas, Ya. saya mau nanya Mas, Boleh. yang bikin label baru tadi kan ada positif ada negatif tuh. Nah itu positif dan negatifnya itu berdasarkan dokumentasinya si spesies apa kita bebas kita mau nentuin? Enggak, si kita. Kita yang nentuin. Jadi kalau saya saranin ya, misalnya mau buat data training itu harus punya domain knowledge gitu. Misalnya gini, apalagi kayak buat sentiment analysis. Buat sentiment analysis itu nggak sembarangan juga. Kayak misalnya kita nge-labelin ini positif negatif atau misalnya Islami non Islami. Kecuali kalau kita punya basic knowledge-nya gitu kan. Ya, nah kalau kita punya basic knowledge-nya itu aman gitu. Kayak oh ini positif, bisa positif gitu. Ya, intinya kita nyiapin dataset juga ya, yang mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Nah itu harus by review juga gitu. Kita cek review. Oh iya ya. Jadi kayak nggak sembarangan positif negatifnya. Mas, kalau misal kasusnya itu ada bagian-bagiannya, maksudnya kayak misal nih, kan saya beli laptop gitu ya. Misal aku beli laptop, keyboardnya bagus, terus layarnya jelek, terus mungkin capture-nya setengah-setengah gitu, bagus. Nah kayak gitu tuh bisa nggak sih Mas? Si apa developer itu bisa ngedata kayak gitu? Dia pakai aspect based namanya. Kalau aspect based itu dia berarti udah masuk ke multi labeling maksudnya multi labeling dalam artian multi labelingnya itu kita harus nge-masking mana aja yang pengen kita ketahui sentimennya. Misalnya kayak tadi kamu bilang Apple, saya memiliki produk Apple, layarnya sangat bagus, terus kualitas suaranya sangat jernih gitu kan, ya kan? Terus berarti kan di situ kita punya beberapa, kita sebenarnya kalau saya pendekatannya kita tentukan dulu aja gitu, apa aja label yang pengen kita ketahui. Misalnya jadi dari awal kita udah ketahui produknya, layar, suara gitu. Jadi kita fokus di situ semuanya. Jadi berarti ditentuin dulu ya? Ditentuin dulu. Kalau misalnya pengen buat model deep learning yang kita cuma ngasih teks terus dia bisa nge-extract kayak secara otomatis, itu bisa aja, cuman itu butuh namanya masking.
nge-masking. Jadi kita sama aja, kita harus membuat vocabulary yang isinya tuh kata-kata apa aja yang ingin kita label ketahui hasil prediksi labelnya gitu. Nanti ada produk, ada ini, jadi nanti setiap kata atau setiap kalimat yang masuk ke model itu tuh ada kata ini yang masuk maskingnya apa. Nah, nanti dia akan ngecek ke surrounding katanya. Misalnya suara masuk di maskingnya kan. Habis itu diikutin kata jernih. Nah, di data trainingnya misalnya ada kata jernih itu tuh vektornya itu menunjukkan ke angka-angka positif, ya udah dia positif. Kecuali misalnya suara jernih, terus nanti jernihnya itu tuh ternyata ada diikuti kata lagi gitu, sequence apa lagi. Nah, itu nanti masuk perhitungan lagi. Gitu, deep learning itu masuk ke sequence kan, maksudnya kalau deep learning termasuk yang kata itu dia masuk ke sequence labeling gitu. Nah, itu tuh diperhatikan banget setiap potongan atau tokenize kata-katanya. Oke. Itu minimal data yang kita bikin untuk model, untuk deep learning itu berapa sih, Mas? Kalau kita dikit gitu bisa nggak? Tadi, kalau mau dikit bisa, cuma nanti pendekatannya kita menggunakan transfer learning. Ada yang terbaru. Kalau misalnya sedikit, ya masih belum aman, man. Soalnya kalau mau minimal yang sesuai teorinya di bukunya Ian Goodfellow itu, yang ngebuat GAN, yang adversarial network itu, dia tuh kalau misalnya membuat model deep learning yang pengen kapasitasnya itu tuh minimum requirement kemampuan manusia untuk men-recognize objek, itu tuh 50.000 data label. 50.000 data label. Yang catatan ya konsisten datanya. Konsisten itu dalam artian dia itu make sense, kontekstual, dan juga representatif. Jadi perhatikan juga imbalance datanya, gitu. Apakah datanya itu paling tinggi, antar label, dan lain-lain. Itu sangat Oh, berarti PR-nya ini ya, di ngumpulin datanya itu ya, Mas ya? Sebenarnya yang PR banget. PR banget di deep learning-nya itu adalah data hungry, satu, dan kedua membuat data itu, intinya data itu paling penting. Kalau membuat model deep learning, data itu paling penting. Karena itu input, istilahnya inputnya gitu. Kalau inputnya ngaco-ngaco, ya hasilnya ngaco-ngaco. Kalau inputnya benar, ya hasilnya mesti. Ya kayak kita mau belajar. Kayak kalau saya mau model deep learning atau buat model itu kayak ngibaratin saya mau belajar. Ibaratnya gitu. Bisa nggak sih kalau saya belajar kayak dengan landat belajar tapi outputnya kayak gitu. Pendekatan yang memungkinkan tuh kayak apa? Nah, itu nanti dipraktikannya di deep learning buat metodenya kayak gitu. Kalau misalnya saya pengen belajar tapi datanya kayak gini, kira-kira belajar saya apakah maksimal? Ya tentu aja mungkin bisa dilihat nanti hasilnya gitu. Kalau ternyata data yang dimasukkan itu bagus, kemungkinan besar kalau saya mau belajar, misalnya saya orang ini belajar dengan data, dengan resource yang oke, dengan resource yang bagus, dengan konsisten, bagus hasilnya. Kalau jelek, ya hasilnya jelek. Kayak gitu. Oh, berarti kalau kita mau analisis sentimental data Twitter agak susah ya, karena konteksnya nggak jelas gitu ya? Apa gimana? Bisa aja, bisa. Bukan konteksnya nggak jelas, konteksnya, cuman kamu lihat domain spesifiknya gitu. Misalnya kamu pengen buat sentiment analysis yang itu tuh digunakan untuk domain-domain tertentu. Misalnya contohnya kamu pengen analisis produk aja gitu. Misalnya kamu punya produk AX misalnya. Produk X itu tuh sering dibicarakan di Twitter. Ya udah kamu fokus aja buat sentiment analysis yang data-datanya itu terkait dengan produk X. Itu kalau banyak hasilnya pasti bagus. Cuman kalau kamu pakai sentiment analysis model yang di produk X untuk memprediksi produk Y atau produk Z, belum tentu bagus. Oh iya, makanya sesuai dengan produk ya atau konteks ya? Sesuai dengan konteks. Apalagi kalau sentiment analysis ya. Kalau sentiment analysis itu harus sesuai dengan konteks. Kadang kan gini, kita punya model sentiment analysis, terus kita paksain pakai untuk berbagai macam domain yang ngaco hasilnya. Bisa jadi misalnya, apalagi nanti dipakainya untuk stock market, predict market, itu udah ngaco. Yang satu bilang positif, belum tentu orang lain yang membaca itu positif kan. Karena dia mungkin punya market lain yang hasilnya turun. Kan kayak gitu kan. Keren. Jadi keren. Karena kan sebenarnya kalau sentimen analis dulu itu kan awalnya terus booming di deep learning kan kalau dibaca dulu tuh di teorinya si Bing Liu itu kan, Bing Liu yang mempopulerkan tentang sentimen analis pertama kali tahun 2012. Nah itu kan emang fokusnya untuk
harga saham gitu. Nah dia memang fokusnya di situ, domainnya memang untuk saham gitu, dengan data-data dari Twitter. Jadi hasil akurasinya emang di atas, di papernya 93% di atas. Bagus kan, makanya bikin gak Roman buat ekonomi Islam tuh. Waduh. Rahman kan dari dulu pengen banget tuh buat. Iya, dari dulu pengen banget tapi nggak kecapean. Kalian bikin botnya WhatsApp bot. Gue pernah tuh belajar di tempat magang bikin WhatsApp bot. Cuman masalahnya ininya kan mah deep learningnya itu gimana cara kombinasiinnya. Oh. Iya. Ya. Teman bikin proyek kan man. Yo, sikat lah. Oh, mungkin teman-teman semua yang di sini ada yang mau nanya lagi. Wah, ini luar biasa banget insight-nya ya di sore kali ini. Sambil ngabuburit, di sini ada yang tanyakan lagi? Dari Mas Sony cukup atau masih mau disampaikan? Wah, saya cukup man. Apalagi yang Oke. Kalau ada yang nanya aja. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nanti kalau ada yang nanya teknis non teknisnya di grup aja gitu. Cuman ya, karena udah selesai ya nggak tahu dipakai apa enggak. Ya, grupnya mungkin masih dipakai aktif terus kok Mas, santai, slow. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri aja kali ya. Nah, terima kasih pada teman-teman semua yang udah ikut di kelas ini yang sangat insightful dan sangat membuka wawasan kita dari yang kita nggak tahu sama sekali. Oh, ternyata ada teknologi deep learning untuk analisis sentimen dan juga NER entity. Nah, mungkin kalau teman-teman punya kelebihan Rizky bisa sabi banget untuk ikut berdonasi yang diadakan oleh kita semua. Nanti hasil donasinya segera akan kita umumkan di grup. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan Mas Sony sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kata terakhir mungkin Mas Sony pengen ngomong apa? Jangan cepat puas, tetap belajar. Oke, jangan tetap puas, tetap belajar. Oke, sampai jumpa di pertemuan kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Oni.